Pada praktikum support vector machine ini, kita akan menggunakan salah satu library pembelajaran mesin, yaitu scikit-learn. Support vector machine itu sendiri merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan juga deteksi outlier. Nah, jadi pada praktikum ini, dataset yang akan kita gunakan adalah iris flower dataset. Jadi, iris flower dataset ini merupakan kumpulan data yang digunakan oleh ahli statistik biolog dalam sebuah makalahnya yang berjudul The Use of Multiple Measurement in Taxonomic Problems. Jadi, iris flower dataset ini mengandung 50 sampel dari masing-masing 3 spesies yang dimiliki oleh bunga iris, yaitu Iris setosa, Iris virginica, dan Iris versicolor. Jadi, iris flower dataset ini memiliki 4 fitur yang diukur dari masing-masing sampel, yaitu panjang dan lebar dari panjang sepal, dan juga panjang dan lebar dari kelopak bunga. Iris flower dataset ini mengandung 150 observasi terhadap bunga iris. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam dataset kita ini, di sini ada 4 buah kolom perhitungan terhadap bunga tersebut. Yang ini panjang dan lebar untuk sepal, yang ini panjang dan lebar untuk kelopak bunga. Nah, di kolom yang terakhir, itu merupakan spesies dari bunga yang diobservasi. Oke, kita mulai ke praktikum kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport modul Pandasnya. Di sini kita menggunakan Pandas untuk memuat data. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan Pandas untuk mengeksplorasi data, baik secara statistik maupun visualisasi. Oke, selanjutnya kita baca dataset kita. Jadi kalau kita mau ngecek data paling atas, kita bisa pakai kode berikut. Terus kalau kita mau mengecek data paling bawah, kita bisa pakai kode berikut. Selanjutnya kalau kita mau menghitung statistical summary tentang dataset kita bisa pakai kode berikut ini. Nah, jadi yang dihasilkan itu ini kayak praktikum yang sebelumnya untuk menemukan berapa count, berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai standar deviasi, berapa nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga berapa nilai maksimumnya. Oke, sekarang kita melakukan visualisasi data berdasarkan data yang kita miliki dengan menggunakan box plot. Kita bisa lihat di sini tampilan box plotnya untuk masing-masing atribut. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan histogram untuk melakukan analisis terhadap keempat fitur yang terdapat pada masing-masing sampel. Pada latihan 1 kita akan mencoba melakukan klasifikasi, yaitu binary classification dengan support vector machine. Support vector machine di dalam scikit-learn ini mendukung dense vector dan juga sparse vector. Jadi dense vector dan sparse vector ini digunakan sebagai vektor masukan. Tapi pada penerapannya, SVM ini digunakan untuk memprediksi data yang jarang. SVC, New SVC, dan Linear SVC merupakan kumpulan kelas yang mampu melakukan binary classification pada sebuah dataset. SVC dan New SVC sebenarnya merupakan metode yang similar, namun memiliki formulasi matematika yang berbeda. Sementara Linear SVC merupakan implementasi supervector classification atau SVC yang cukup cepat. Nah, pada modul latihan ini kita menggunakan SVC. Pada penerapannya, SVC ini menggunakan 2 buah inputan array. Di sini kita bisa menggunakan variabel X sebagai penampung array yang berisi n samples atau banyaknya sampel, dan juga n feature atau banyaknya fitur yang digunakan pada training sampel. Sedangkan pada variabel Y, kita gunakan sebagai penampung array untuk n sampel. Selanjutnya kita sesuaikan SVM model berdasarkan training sampel yang sudah kita buat. Kemudian kita lakukan klasifikasi berdasarkan sampel X.
SVM decision function ini sebenarnya bergantung pada beberapa subset training data yang disebut support vector. Beberapa properti dari support vector ini dapat kita temukan pada atribut berikut ini. Kita lanjut ke latihan 2, yaitu multi-class classification with support vector machine in scikit-learn. Nah, di sini SVC dan new SVC mengimplementasikan pendekatan one versus one untuk multi-class classification. Nantinya, fungsi n-class dikali n-class kurang 1 dibagi 2, ini akan digunakan untuk membangun classifier, dan masing-masing classifier itu digunakan untuk melatih data dari dua kelas. Pada akhirnya, rumus ini digunakan untuk melatih data dari dua kelas. Pada latihan ini kita akan menggunakan SVC untuk mengimplementasikan pendekatan one versus one untuk multi-class classification. Di sini one versus one atau kita bisa ketik di sini OVO. Kemudian kita sesuaikan modelnya. Nah, berikut ini merupakan classifier yang dibangun dengan menggunakan rumus. Karena sebelumnya kita menggunakan 4 kelas, maka kita bisa memperoleh jumlah classifier. Jadi di sini classifiernya itu ada 6 karena kelas yang kita gunakan itu ada 4. Nah, rumusnya itu kan n class dikali n class kurang 1 dibagi 2. Jadi n class kita tadi kan ada 4. 4 dikali 4 kurang 1, 4 dikali 3 dibagi 2. Makanya hasil yang didapatkan itu adalah 6. Kemudian di kode program selanjutnya ini, sebelumnya kan kita pakai one versus one. Nah, di sini kita pakai yang one versus rest. One versus rest dengan masih menggunakan SVC tadi. Jadi inilah hasilnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana jika linear SVC kita implementasikan pada one versus rest, sehingga hasilnya dapat melatih model n-class. Nah, hasilnya ini ternyata masih sama seperti ketika kita menggunakan SVC tadi untuk one versus rest-nya. Selanjutnya di latihan yang ketiga ini, kita akan mengimplementasikan dan memvisualisasikan SVM pada Python dengan menggunakan convex optimization atau CVX OPT. Oke, kita mulai dari generating data. Di sini kita akan menghasilkan dua kelas data yang dapat dipisahkan secara linear menggunakan Gaussian 2 dimensi. Kita import modul yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita bisa set jumlah dimensinya. Karena tadi kita udah state untuk menghasilkan dua kelas data yang dapat dipisahkan secara linear menggunakan Gaussian 2 dimensi, maka kita assign D-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya color. Misalnya kita set aja di sini colornya itu red sama blue. Nah, di sini kita mendefinisikan M1, M2, C1, dan juga C2 yang nantinya akan digunakan ketika mengenerate Gaussian. Jadi, sebelum kita generate, kita definisikan dulu fungsi generate Gaussian dengan parameter M atau min dan C atau covariant serta num atau jumlah poin yang akan di-generate. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi plot data with labels yang akan kita gunakan untuk menampilkan scatter plot. Selanjutnya kita set num atau poin yang akan digunakan adalah 50. Pada fungsi plot data with labels tadi kan kita udah bikin parameter yang dibutuhkan itu X dan Y. Nah, X ini merupakan hasil penggabungan dari X1 dan X2, di mana X1 merupakan hasil dari fungsi generate Gaussian yang menggunakan parameter M1 sebagai min, C1 sebagai covariant, dan juga menggunakan num yang sudah kita definisikan tadi, yaitu 50. Sedangkan nilai Y1 diperoleh menggunakan hasil dari X1. Nah, hasil dari X1 ini diolah menggunakan fungsi NumPy. Selanjutnya nilai X2, yaitu hasil dari fungsi generate Gaussian yang menggunakan parameter M2 sebagai min, C2 sebagai covariant,
dan num atau 50. Nilai Y2 di sini kita peroleh menggunakan hasil dari X2. Nah, kemudian hasil dari X2 ini kita olah lagi menggunakan fungsi NumPy. Jadi konsepnya itu sama seperti Y1 ya. Jadi, dengan menggunakan Gaussian data.pickle, berikut ini adalah visualisasi data yang diperoleh. Kita lanjut ke latihan fitting and SVM. Di sini kita import dulu modul yang dibutuhkan. Kemudian kita set warna yang akan kita gunakan, misalnya red dan blue. Kita definisikan dulu fungsi yang akan digunakan untuk memuat data kita. Kita bikin di sini namanya fungsi read data. Fungsi read data ini digunakan untuk membaca file Gaussian data.pickle. Nah, nanti hasil yang dikembalikan adalah nilai X dan Y. Di mana X merupakan data indeks ke-0 dan Y merupakan data indeks ke-1. Selanjutnya kita definisikan fungsi fit dengan parameter X dan Y. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi plot data with labels. Dan kita definisikan juga fungsi plot separator. Oke, jadi X dan Y di sini kita peroleh menggunakan fungsi read data. Kemudian di sini juga kita menggunakan variabel alpha sebagai penampung untuk hasil yang dikembalikan dari fungsi fit. Di sini kita gunakan juga variabel W untuk memperoleh bobot. Dan kita gunakan variabel con untuk memperoleh bias atau outliernya. Selanjutnya kita juga melakukan normalisasi terhadap bobot dan juga biasnya. Berikut ini adalah hasil visualisasi data dengan menggunakan subplot. Di sini juga ditampilkan plot separator dan hasil dari plot data with labels-nya. Oke, selanjutnya kalian akan melakukan latihan dengan menggunakan scikit-learn untuk membuat multi-class classification dengan support vector machine pada Iris dataset yang sudah disediakan bersama dengan modul ini. Jadi pada bagian latihan ini kalian akan menerapkan yang pertama SVC dengan linear kernel, yang kedua linear SVC, yang ketiga SVC dengan RBF kernel, yang keempat, SVC dengan polinomial kernel, di mana degree yang akan kalian gunakan itu adalah 3. Yang terakhir, kalian akan memvisualisasikan hasil dari keempat latihan kalian tadi dengan menggunakan Iris data, dan kalian tampilkan visualisasinya dalam bentuk plot. Oke, jika ada yang ingin... Oke, sekian pembahasan untuk modul praktikum. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di dalam WA Group. Terima kasih.